Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pendidik agung umat manusia. Dalam video kali ini kita akan membahas konsep pendidikan menurut Al-Quran yang dikaji melalui surah Al-Kahfi ayat 78 hingga 82. Baik, yang pertama yang kita akan bahas ialah bacaan dari ayat tersebut. Mulai dari ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ayat 79. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Ayat 80. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ayat 81. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Ayat 82. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah terjemahan dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yaitu surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Ayat 78. Dia, Khidir, berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu makna daripada apa yang kamu tidak sabar terhadapnya. Ayat 79. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja merampas tiap-tiap perahu secara paksa. Ayat 80. Adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang beriman. Kami khawatir dia akan menyusahkan mereka dengan kedurhakaan dan kekafiran. Ayat 81. Kami menghendaki agar Tuhan mereka mengganti untuk mereka anak yang lebih baik kesuciannya dan lebih besar kasih sayangnya.
Ayat terakhir 82. Adapun dinding itu adalah milik dua anak yatim di kota. Di bawahnya ada harta simpanan bagi mereka dan ayah mereka adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai pada kedewasaannya dan mengeluarkan harta itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukankah aku melakukannya atas kehendakku sendiri? Itulah penjelasan terhadap apa yang kamu tidak sabar terhadapnya. Dan yang selanjutnya pembahasan tentang tafsiran para ulama terhadap ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi kisah ini menggambarkan bagaimana ilmu dan kebijaksanaan yang dimiliki Khidir berasal langsung dari Allah, meskipun tidak tampak logis di mata manusia. Jadi hal ini menunjukkan adanya pendidikan ilahiyah yang melampaui nalar manusia biasa. Yang kedua tafsir Al-Maraghi. Menurut tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahawa ketiga peristiwa itu mengandung hikmah pendidikan tentang kesabaran, ketundukan terhadap takdir Allah dan pentingnya memahami tujuan jangka panjang dalam mendidik dan bertindak. Yang ketiga menurut tafsiran Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa Musa sebagai murid harus sabar dan terbuka terhadap metode belajar yang tidak biasa. Yang menjadi pelajaran penting dalam pendidikannya itu adab talabul ilmi, etika menuntut ilmu. Dan yang terakhir pembahasan kita adalah relevansi daripada ayat-ayat tersebut dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan PAI. Dari kisah ini terdapat beberapa pelajaran pendidikan yang relevan dengan dunia modern. Pendidikan tentang hikmah dan kesabaran. Seorang pendidik maupun pelajar harus belajar melihat sesuatu lebih dalam dari sekadar tampilan luar. Tidak semua hal bisa langsung dipahami. Terkadang hikmahnya harus nampak kemudian hari. Metode belajar berbasis pengalaman. Ini yang pertama. Karena Nabi Musa tidak hanya belajar lewat teori, tapi juga terjun langsung dalam praktik kehidupan. Ini sesuai dengan prinsip pembelajaran aktif atau experiential learning dalam pendidikan modern. Yang kedua, adab dan etika dalam menuntut ilmu. Murid harus memiliki sifat tawadu', sabar dan tidak mudah menyimpulkan sebelum mendapatkan penjelasan utuh, penjelasan jelas dari gurunya. Yang keempat, pendidikan spiritual dan moral. Tujuan pendidikan bukan hanya mencetak orang pintar, tapi juga orang yang berakhlak dan beriman. Sebagaimana orang tua sang anak dalam ayat 80 tadi yang Allah lindungi dari keburukan demi kebaikan iman mereka daripada anak durhaka yang dibunuh oleh Nabi Khidir tadi. Jadi itu pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Demikianlah pembahasan kita mengenai konsep pendidikan menurut surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Semoga kita dapat mengambil hikmah bahawa dalam pendidikan dibutuhkan kesabaran, kebijaksanaan dan nilai-nilai ketauhidan. Semoga kita semua menjadi pribadi yang terus belajar dan mengajarkan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.